Kak Dinda, ternyata aku baru tahu ya makanan yang baik dan buruk itu. Terus gimana sih Kak kalau misalkan aku nggak mau sakit lagi giginya? Nah, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Salah satu caranya, kita harus menyikat gigi yang benar ya, minimal 2 kali sehari. Nah, walaupun dengan sikat gigi itu bisa menjaga kesehatan rongga mulut kita, tapi kita tuh harus tahu juga gimana sih cara sikat gigi yang benar. Nah, untuk itu kita minta tolong sama Kak Meli buat kasih tahu ya gimana sih cara sikat gigi yang benar. Silakan Kak Meli. Terima kasih Kak Dinda. Halo semua. Gimana nih, masih semangat gak? Coba jawab dong, masih semangat atau enggak nih di kolom komentar, atau buka mic deh, buka mic. Masih Kak. Masih. Ini Alfredo mana nih? Tadi dia bilang awal-awal udah ngantuk. Jangan-jangan udah tidur nih dia. Coba open mic dulu Belum, Kak. Alfredo. Oh belum, oke. Nah, kakak harap kita semua masih semangat ya. Soalnya kakak-kakak di sini udah cantik, udah abang-abang di sini juga udah ganteng, udah semangat nih mau berbagi ilmu sama adik-adik. Nah, tadi kan kakak-kakak sebelumnya udah ada yang ngebahas tentang gigi, tentang makanan apa yang buat gigi berlubang, tentang makanan apa yang bisa mencegah gigi berlubang, terus makanan apa juga yang bagaimana juga proses biar bisa terjadi gigi berlubang, terus disertai juga ada perawatannya. Nah, sekarang apa kira-kira yang belum ya? Nah, jadi yang belum itu bagaimana kita mencegah supaya nggak terjadi gigi berlubang. Walaupun sekarang adik-adik ini panas, siang juga ngantuk ya kan, jadi sebelum kita mulai, kakak mau ngajak adik-adik main game nih. Gamenya ini namanya main game fakta dan mitos. Nah, maksud dari fakta di sini berarti itu merupakan pernyataannya benar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti adik-adik jawab itu fakta atau mitos. Kalau mitos berarti itu bohongan ya. Ayo kita mulai Kak gamenya. Pertanyaan pertama, semakin banyak kita menyikat gigi, maka gigi kita akan semakin sehat. Nah, menurut adik-adik ini fakta atau mitos ya? Coba jawab dulu. Ayo, fakta, mitos, asik. Ada yang jawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Semakin banyak pasta gigi membuat gigi kita semakin bersih. Nah, menurut adik-adik ini benar atau enggak ya? Kalau gitu habiskan aja lah 1 odol untuk bersihkan gigi biar gigi makin bersih ya kan? Fakta, mitos, mitos. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Lanjut kakak, pertanyaan ketiga. Kita tidak boleh segera menyikat gigi setelah makan. Nah, menurut adik-adik ini fakta atau mitos ya? Ya, ada yang jawab fakta dan mitos, nggak boleh gitulah. Pilih salah satu. Fakta, mitos. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, masih ada nggak ya Kak? Ya, udah habis pertanyaannya. Jadi, sebelum ada kakak yang ngebahas jawaban tentang game fakta mitos tadi, kita mau nonton video dulu nih. Simak baik-baik ya, jangan tidur. Oke, silakan putar Kak. Bersama FKG USU. Kenalkan, namaku Naomi. Namaku Nahya. Namaku Meli. Namaku Kristina. Namaku Wanda. Namaku Sonia. Kita bakalan ngajak kamu untuk lebih dekat dengan gigi kamu. Yuk simak. Gimana sih cara menjaga kesehatan gigi kita? Mengatur pola waktu makan. Hindari makan makanan dan minuman yang mengandung gula dan asam dalam tempo waktu yang dekat. Beri jarak antara makan utama dan makan cemilan setidaknya 2 jam ya. Kumur-kumur setelah makan dapat membantu membersihkan makanan dan minuman yang menempel pada gigi. Makan makanan yang bergizi seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan produk susu dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Mengunyah permen karet bebas gula, seperti permen karet xylitol yang dapat meningkatkan air liur sehingga mampu membantu dalam mengurangi plak, memperkuat gigi, dan mencegah terjadinya gigi berlubang. Jangan merokok karena dapat meningkatkan resiko penyakit gusi dan kanker mulut. Rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya. Hindari menyikat gigi terlalu keras karena dapat merobek gusi kita dan mengikis email gigi kita sehingga membuat gigi kita menjadi ngilu. Sikat gigi secara rutin minimal 2 kali
selama 2 menit setelah sarapan dan sebelum tidur. Menggunakan benang gigi mampu Pertumbuhan bakteri sehingga mengurangi plak yang menempel pada gigi. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluor dan tidak mengandung gula. Apa aja nih yang bisa terjadi kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut? Terbatasnya fungsi berbicara dan mengunyah makanan. Rasa nyeri pada gigi, rasa cemas, Nafsu makan menurun. Kesulitan tidur dan mudah marah. Interaksi sosial berkurang. Aktivitas sehari-hari terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga rongga mulut kita dengan sering menyikat gigi. Nah, sebelum kita menyikat gigi, kita harus tahu dulu nih syarat sikat gigi yang benar. Yuk, ayo. sikat gigi dimiliki sendiri supaya bakteri tidak menular ke orang lain. Tidak menggunakan penutup sikat gigi supaya sikat gigi tetap dalam keadaan kering. Karena jika lembab, itu akan menjadi tempat pertumbuhan bakteri. Nah, posisinya harus tegak ya, supaya tidak berkontak dengan lingkungan sekitar. Sikat gigi tidak berkontak supaya bakteri tidak menular ke orang lain. Ganti sikat gigi minimal 3-4 bulan atau sebelum 3 bulan jika bulu sikat sudah mengembang. Ayo, kita sikat gigi bersama. Pilih sikat gigi sesuai rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya ya. Gunakan pasta gigi sebesar 1 biji kacang polong. Bulu sikat ditempatkan sedikit miring dengan sudut 45 derajat dari gusi. Usahakan bulu sikat masuk ke celah antara gigi dan gusi. Maju dan mundurkan sikat gigi secara lembut dengan gerakan pendek, hanya mencapai 2-3 gigi ya, serta gerakannya dilakukan 10-20 kali. Lalu, sikat gigi disapukan dari gusi ke gigi. Gerakan ini kita lakukan untuk membersihkan celah antara gusi dan gigi, serta celah antara gigi dan gigi. Selanjutnya, sikat gigi bagian dalam dengan cara yang sama. Sikat juga gigi bagian permukaan kunyah dengan gerakan maju mundur pendek-pendek dan sedikit menekan, serta gerakannya dilakukan 10-20 kali. Ingat ya, sikat gigi dilakukan searah jarum jam, mulai dari gigi atas kanan, kemudian gigi depan atas, lalu ke gigi atas kiri. Setelah itu dilanjutkan ke gigi bawah kiri, kemudian gigi depan bawah, dan diakhiri di gigi bawah kanan. Pastikan seluruh gigi tersikat dengan baik, mulai dari bagian luar, dalam, sampai permukaan kunyah gigi. Akhiri sikat gigi dengan menyikat bagian permukaan atas lidah. Setelah itu, kumur-kumur sebanyak 1-2 kali. Untuk membersihkan gigi lebih maksimal, kita dapat menggunakan benang gigi dengan cara menyelipkan benang gigi di celah antar gigi, lalu gesekkan benang gigi secara perlahan agar tidak melukai gusi. Lalu kumur-kumur kembali ya. Yuk kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan cara menyikat gigi yang benar. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Semoga bermanfaat. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama saksikan kan cara menyikat gigi yang benar, cara menjaga kesehatan gigi, dan apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi. Kakak lihat sudah pada nggak sabar nih ikut lomba, tapi tahan dulu ya, biar kalian makin paham. Kita jawab pertanyaan yang dari Kak Meli tadi, oke? Kita mulai. Yang pertama, semakin banyak kita menyikat gigi, maka gigi kita akan semakin sehat. Kira-kira jawabannya mitos atau fakta ya? Tadi kakak lihat sih banyak yang jawab fakta ya, ada sekitar 1000 orang yang jawab fakta. Jawabannya apa ya? Ternyata jawabannya adalah apa ya? Ternyata jawabannya mitos. Loh, kenapa mitos ya? Karena faktanya kalau kita terlalu sering juga nggak bagus. Kalau terlalu sering menyikat gigi dapat membuat lapisan enamel kita menjadi terkikis. Kalau lapisan enamel itu apa? Coba lihat gambarnya ya. Lapisan enamel itu adalah lapisan terluar dan terkeras dari gigi kita. Jadi sebenarnya kita menyikat gigi 2 kali sehari juga sudah cukup, asalkan kita melakukannya dengan benar dan pada waktu yang tepat, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan lupa ya, 2 kali, setelah sarapan dan sebelum tidur.
Untuk siang hari, kita dapat berkumur untuk menjaga kebersihan mulut kita. Nah, ada 2 pertanyaan lagi kan yang belum dijawab. Silakan Kak Sonia. Waduh, terima kasih Kak Kristina. Sekarang waktunya Kak Sonia membantu menjawab nih untuk pertanyaan nomor 2. Semakin banyak pasta gigi membuat gigi kita semakin bersih. Kira-kira tadi adik-adik kebanyakan menjawab fakta atau mitos ya? Daripada penasaran, kita lihat aja jawabannya ya. Ternyata jawaban yang benar adalah mitos. Kenapa? Karena faktanya untuk anak usia 6 tahun ke atas, apalagi di usia adik-adik yang udah SMP, pasti udah 6 tahun ke atas kan, aplikasikan pasta giginya sebanyak ukuran biji kacang polong. Karena semakin banyak pasta gigi yang akan digunakan, ternyata nggak akan membuat gigi kita lebih bersih. Bahkan kalau kita semakin banyak menggunakan pasta gigi, itu membuat gigi kita yang warna putih itu menjadi tidak merata. Adik-adik bisa lihat nggak gambar yang di bawah ini? Giginya nggak bagus kan, putihnya tuh jadi putih kuning-kuningan. Jadi adik-adik harus menggunakan pasta gigi sesuai rekomendasi yang kakak-kakak udah sebutin ya. Untuk pertanyaan terakhir, kita tidak boleh segera menyikat gigi setelah makan. Jawabannya kira-kira fakta atau mitos ya adik-adik? Ternyata jawabannya adalah fakta. Mari kita lihat alasannya sama-sama ya. Karena faktanya setelah kita makan dan minum, rongga mulut kita akan menjadi asam sehingga melemahkan gigi kita. Kalau kita langsung menyikat gigi, itu akan membuat gigi kita yang lemah itu bahkan jadi rusak atau terkikis. Sehingga kita harus nunggu 30 menit terlebih dahulu setelah makan, baru kita gosok gigi supaya gigi kita tetap sehat. Jadi gimana adik-adik? Udah terjawab bukan rasa penasarannya? Jadi karena adik-adik udah pada tahu nih jawabannya, sekarang kakak kembalikan ke MC ya.